Kembali lagi dengan saya Aunor Pimpin Aquarium. Ini adalah sebuah desain mini tank atau kita sebut nano tank. Anda bisa lihat air daripada tank akan menuju filter melalui lubang yang kecil. Itu ada 3 lubang. Nah, ini adalah desain khusus untuk ikan hias air laut. Pada ikan hias air tawar, kita bisa melihat tank ini. Pada umumnya kebanyakan memakai dasar dari batu-batuan, juga tanah, dan juga dipakai media tanaman hidup. Ini adalah untuk mengantisipasi banyaknya kotoran ikan yang mengendap. Anda lihat di ujung daripada tank ini, itu adalah output dari tank ini. Tujuannya adalah agar apapun feses ikan yang melayang di dasar tank ini akan bisa tersedot melalui aliran output ke filtrasi. Itulah sebabnya mengapa dalam tank ikan hias air tawar selalu dipakai pipa output dari dasar akuarium agar dapat menyedot kotoran-kotoran ikan. Nah, pertanyaannya, apakah pada akuarium air tawar terkadang timbul lapisan lemak atau satu lapisan pada permukaan air? Itulah sebabnya untuk mengantisipasi adanya lapisan lemak pada permukaan air, sering kita mengenal istilah surface skimmer. Artinya skimmer untuk permukaan air. Jadi terkadang pada ikan hias air tawar kita menemukan adanya lapisan seperti kulit air pada permukaan air, sedangkan flow daripada air untuk ikan hias air tawar melalui outputnya itu dari dasar, sehingga permukaan air sama sekali tidak mengalami suatu flow ke filtrasinya. Itulah sebabnya dipakai istilah surface skimmer, artinya supaya kulit air di dalam permukaan tersebut dapat dihilangkan dari permukaan air sehingga tidak ada lagi nampak lapisan air. Itulah perbedaannya dengan filtrasi air laut. Pada sistem ikan hias air laut yang kita buat sebagai output dari main tank adalah permukaan airnya. Berbeda halnya dengan pada ikan hias air tawar. Ikan hias air tawar kita akan membuat output dari dasar. Jadi sangat bertolak belakang sekali. Apa penyebab air output dari main tank? Yang kita ambil adalah air permukaan. Karena kita tahu jenis-jenis ikan hias air laut, kita bisa perhatikan lantainya bersih sama sekali. Tidak ada kita lihat feses daripada ikan. Tidak ada feses yang bertebaran sebagaimana ikan hias air tawar. Apakah ikan hias air laut tidak mengeluarkan feses? Jadi satu pertanyaan. Karena memang Anda perhatikan, dasar dari tank saya benar-benar sangat bersih. Tidak ada feses ikan sama sekali. Apalagi ikan di tank ini adalah jenis-jenis predator yang cukup besar sekali. Ikan hias air laut kebanyakan dia akan melepaskan feses dalam bentuk cairan. Jadi tidak dalam bentuk padat seperti halnya ikan hias air tawar. Itulah sebabnya feses yang berupa cairan ini itu kita sebut dalam bentuk protein ya. Jadi feses ikan juga kita sebut dalam bentuk asam amino atau dalam bentuk protein. Dan sifatnya adalah naik ke permukaan air. Sehingga sering kita perhatikan permukaan air itu akan menjadi seperti ada satu lapisan lemak atau lapisan minyak. Itu adalah lapisan protein. Itulah sebabnya mengapa cenderung yang kita buang atau
output dari main tank adalah air permukaan yang kita sedot. Nah, ini Anda bisa lihat, ini adalah output dari main tank saya. Dan ini akan menuju ke filtrasi. Anda bisa lihat di belakang. Di belakang adalah sistem filtrasi kita. Nah, berbeda halnya dengan ikan hias air tawar. Ikan hias air tawar yang kita keluarkan adalah feses yang berada pada lantai akuarium. Banyak newbie yang merasa kesulitan untuk membuat lubang karena kaca akan dibor untuk menembus dinding kaca. Anda bisa perhatikan. Jadi suatu problem jika newbie tidak mengerti bagaimana cara membuat lubang di akuarium agar bisa membuang air permukaan. Pada konten ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membor kaca dengan peralatan yang sangat sederhana. Silakan Anda ikuti. Untuk membor kaca kita butuh yang namanya mata bor. Anda perhatikan. Nah, mata bor ini khusus untuk membor kaca. Jadi bukan memakai mata bor yang biasa. Agar selama pengeboran tidak terjadi panas yang berlebih yang bisa mengakibatkan kaca pecah, kita memasukkan busa ke dalam atau spons, lalu kita basahkan dengan air. Dengan demikian Anda bisa bekerja sendirian tanpa dibantu orang untuk menyiram permukaan yang akan dibor. Nah, jika Anda sudah memiliki peralatan demikian, Anda tinggal membuat mal dan Anda siap untuk mengebor pada daerah yang Anda perlukan. Ini adalah lubang hasil pengeboran. Sebelumnya kita memakai mal. Jadi ada mal. Ini adalah malnya. Jadi sangat mempermudah Anda mengebor untuk sendirian. Jadi tanpa dibantu orang lain Anda bisa membuat lubang sendiri. Demikianlah cara membuat lubang pada akuarium Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Greenpeace.